Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, NIM 341231126. Saya kelas teknik mesin A2 Malam. Saya mengerjakan tugas ujian IKB dengan berikut. Ya, yang pertama, dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 knot diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 PA. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang atau diameter dengan sama, yaitu baja dengan modulus elastis 200 PA, pengujiannya yang sama dilakukan akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 knot, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Pertanyaannya, hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. Yang kedua, hitung perpanjangan yang akan terjadi pada baja saat diberikan gaya yang sama sebesar 40 knot. Yang ketiga, jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata pemilihan bahan dalam desain struktur. Ya, jawaban dari saya, diketahui panjang L-nya N 1,5 mm, M sama dengan 1500 mm, diameternya 4 cm sama dengan 40 mm, C gaya tarik F 40 knot sama dengan 4000 N. Modulus elastisitas aluminium EI yang 70 GPa sama dengan 70.000 MPa. Yang E, modulus elastisitas baja 200 GPa sama dengan 200.000 MPa. F, perpanjangan AL sama dengan 2 mm. Yang ditanya tegangan dan regangan panjangan pada batang baja. C, modulus elastisitas informasi dalam material. A, tegangan pada aluminium. FA, di mana F gaya tarik, A luas menampang, A RD kuadrat dengan. Yang B, untuk baja F 40.000 Newton, L 1500 mm, A 1256,64 mm kuadrat, yang C 200.000 mm kuadrat. Maka sudut L baja 40.000 kali 1500 atau 1256,64 kali 200.000 sama dengan 0,24 mm. Jadi perpanjangan pada batang baja adalah 0,24 mm. Yang C, modulus elastisitas mempengaruhi deformasi dalam material, mempengaruhi modulus elastisitas dalam aplikasi nyata. Desain struktur modulus elastis sangat penting dalam pemilihan bahan yang sesuai dengan elastisitas dalam aplikasi nyata. Yang pertama, desain struktur modulus elastisitas sangat penting dalam pemilihan bahan yang sesuai dengan wood. Kebutuhan beban dan deformasi seperti pembuatan jembatan dan bangunan bertingkat. Yang kedua, peralatan ringan aluminium lebih elastis dan beratnya lebih ringan dan masih mempunyai kekuatan banyak menggunakan dalam pembuatan bahan yang ringan seperti bahan untuk pesawat dan mobil. Jadi untuk pemilihan bahan dalam fabrikasi bergantung pada sifat-sifat mekanis yang diperlukan seperti kekuatan, kekakuan dan berat jenisnya. Soal nomor 2, batas elastisitas. Ya, soal nomor 2, jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan
peregangan dan aplikasinya dalam desain disertai gambar lebih baik. Ya karena di sini saya pakai HP, tidak mempunyai laptop, jadi saya tidak mempunyai gambar. Batas elastis, di mana material berubah bentuk secara permanen jika ditarik melebihi zona elastis, dan ketika dilepaskan gaya material tidak akan kembali berbentuk aslinya. Zona elastis pada tahap ini ketika tarik material kemudian kita lepaskan dan material tersebut akan kembali ke seperti pemula atau bentuk aslinya. Contoh seperti menarik tarik gelang dan pegal mobil ketika dibeban, setelah beban atau gaya dilepaskan, pegas akan kembali ke bentuk semula. Aplikasinya komponen mesin. Untuk komponen mesin mampu menahan beban atau gaya yang berulang sehingga penting untuk memilih material dengan batas elastis yang tinggi agar komponen tidak rusak terlalu lebih cepat. Aplikasi yang kedua pada struktur bangunan dan jembatan. Pada struktur ini lebih cocok digunakan material yang mempunyai zona elastis seperti baja, dikarenakan pada struktur ini dibutuhkan material yang digunakan berubah bentuk dalam keadaan menerima beban normal. Ya, soal nomor 3, sebuah pipa stainless steel sepanjang 50 mm difungsikan sebagai penghubung untuk solenoid elektromagnet solenoid yang digunakan untuk menarik beban maksimal seperti 1 ton sama dengan 1000 kg. Untuk memastikan keamanan operasional, berapa diameter minimum pipa tersebut? Jika standar safety factor di perusahaan sebesar 4, material pipa adalah stainless steel dengan jet strength sebesar 250 ampere. Nah, diketahui panjang pipa 50 mm, beban maksimal 1000 kg, safety faktornya sama dengan 4, yield strength sama dengan 250 ampere. Yang ditanya berapa diameter pipa? Hitung gaya tarik. Rumus F sama dengan W kali G. W beban W beban 100 kg, G 9,81 ms². Maka F 1000 kali 9,81 ms² sama dengan 9.810 Newton. B, tegangan yang diizinkan dengan safety factor allow yield strength 250 kali 10 pangkat 6 per 4 sama dengan 62,5 kali 10 pangkat 6 Nm² sama dengan 62,5 ampere. Untuk mencari luas menampang minimum yang dapat menentukan gaya P tanpa melebihi tegangan yang diizinkan adalah 9.810 per 62,5 10 kali 6 sama dengan 157 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan 157 mm². Dengan AMN 157 mm², kita dapat menghitung diameter minimum. Jadi diameter minimum pipa stainless steel untuk dapat menahan beban 1 ton dengan safety factor 4 adalah 14,14 mm. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya itu hasil dari pencarian saya untuk ujian UTS, ujian tengah semester IKB. Dengan seadanya, ya harap maklum. Saya Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.